Aksi premanisme yang menjurus pada tindakan kekerasan belakangan ini kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Seperti yang tengah viral di media sosial, dua orang pria merusak peralatan musik atau drum band milik kelompok taman kanak-kanak di perumahan Permata Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Bahkan para pemuda yang dalam kondisi mabuk ini membubarkan dan mengancam dengan menggunakan pisau terhadap para guru yang berada di lokasi hingga hampir tertusuk. Kini kedua pelaku sudah dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk proses hukum selanjutnya. Selain itu, aksi penganiayaan terhadap supir bus terjadi di SPBU Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Raja Basa, Bandar Lampung. Menurut polisi, setelah cekcok dengan korban, tersangka yang naik pitam kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, serta menikam korban di bagian dada dan jari tangannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hilaf dan emosi karena depresi setelah ditinggal istri meninggal dunia. Pelaku penusukan, Juriansah, kini ditahan di Mapolsek Kedaton, Bandar Lampung. Aksi seorang pria mengamuk dan merusak sebuah kios pulsa di Pasar Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, terekam CCTV milik kios tersebut. Menurut pemilik kios, pria tersebut mengamuk lantaran permintaannya untuk membayar iuran Rp100.000 per bulan ditolak oleh pemilik kios. Maraknya kasus premanisme ini bahkan memunculkan stigma di masyarakat bahwa aksi premanisme akan terungkap dan tertangani bila sudah viral di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Iya, benar-benar marak aksi premanisme ini pemirsa, karena ini ada juga di Jakarta Barat, di mana seorang pengemudi dipalak dan tak tanggung-tanggung. Yang diminta itu Rp500.000 langsung. Ya, jadi ketahui ya, ini aksi pemalakan yang terjadi di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng Timur pada Sabtu lalu sekitar pukul 4 sore. Menurut informasi ada 3 orang yang memalak sang supir, bahkan membawa sebilah pisau. Mal, rata-rata sekarang itu ya pemalakan tuh langsung menggunakan terang-terangan menggunakan senjata tajam ya Mal. Iya, berarti kan nggak aman ya. Betul. Bebas mereka bawa senjata tajam. Preman tidak terima saat diberikan uang sebesar Rp100.000. Dan karena hal tersebut, preman langsung merusak spion mobil yang notabene nanti harus diganti oleh sang supir yang juga gajinya juga belum tentu juga. Iya, dipotong lagi dong untuk dia. mengganti spion. Iya, aksi premanisme juga terjadi di Semarang pemirsa. Anggota Damkar Kabupaten Semarang kemudian mengamankan 2 pelaku pemalakan. Selain itu, Damkar juga mengamankan 3 pemuda yang diduga gangster. Insiden ini terjadi pada malam hari setelah adanya laporan dari penjual nasi goreng. 2 pelaku pemalakan ini diduga meminta uang, kemudian juga ponsel dari seorang warga yang berada di dekat SPBU Taman Unyil. Ini akhirnya warga tidak tahu lagi nih harus minta tolong ke siapa. Damkar aja nih yang paling gitu ya, dekat mungkin ya. Jadi damkar ini ya nggak hanya berjibaku dengan si jago merah ya. Betul. Jadi ular pun juga, terjepit pun juga, ya kan. Sampai preman juga diurus begitu. Nah, apa yang membuat aksi premanisme, vandalisme bahkan ya, ini semakin merajalela dan apakah fungsi pengamanan pun juga sudah optimal, Mal? Iya, kita akan menanyakan langsung kepada Kombes Pol RDA Caniago, Kabak Penum Divisi Humas Polri. Selamat pagi, Pak Kabak. RD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih waktunya, Pak Kabak. Ya, Pak Kabak, kita tadi sudah melihat aksi premanisme masih terjadi di beberapa daerah, bahkan juga di kota Jakarta. Apakah ini mengindikasikan bahwa saat ini keamanan mulai dikhawatirkan oleh masyarakat begitu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, maraknya aksi premanisme ini memang dipicu oleh beberapa faktor ya, yang saat ini terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah ekonomi, ya, di mana pemicu utama dari faktor ekonomi ini, individu yang terlibat premanisme itu merasa terdesak
ya masalah terdesak terkait dengan masalah keuangan mereka. Mereka seringkali berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara yang melanggar hukum. Kemudian ada beberapa juga penyebabnya yaitu terkait dengan masalah lingkungan sosial. Nah, faktor lingkungan sosial dan budaya di mana seorang tumbuh itu sangat berperan, ya. Beberapa kasus tadi kita sudah melihat kasus-kasus yang sudah ditampilkan atau ditayangkan tadi oleh TV One, di mana mereka mempunyai kegiatan-kegiatan atau premanisme, vandalisme ini terkait dengan faktor lingkungan sosialnya. Ini lebih cenderung untuk mengikuti jalur premanisme sebagai gaya hidup atau lifestyle. Lalu yang terakhir itu ketiadaan pilihan karir. Mereka itu hopeless, mereka itu frustasi bahwa karir ya istilahnya untuk pekerjaan-pekerjaan secara legal, secara sah ini dia tidak dapatkan. Inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan. Nah, oleh karena itu seyogianya masyarakat, kemudian penegak hukum itu bergandeng tangan dan bersama stakeholder lainnya untuk memberikan himbauan-himbauan terutama untuk masyarakat bagaimana kiat-kiat untuk memberikan atau menangani terjadinya vandalisme atau premanisme. Demikian, Mbak. Ya Pak Kabak, kalau kita lihat kan memang ini kejadiannya berada di lokasi-lokasi yang mungkin tidak di dalam pantauan petugas keamanan atau mungkin juga aparat kepolisian. Karena kan tidak sepanjang hari begitu aparat kepolisian melakukan patroli. Tapi bagaimana Pak untuk bisa mendapatkan rasa aman itu masyarakat harus seperti memberikan apa? lagi kepada masyarakat jaminannya. Iya, menghadapi premanisme ini dan juga vandalisme. Baik, jadi dalam memberantas aksi premanisme ya memang Polri memiliki berbagai strategi ya dalam upaya untuk memberantas aksi premanisme tersebut. Pertama yaitu untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Nah, ini Polri melakukan pendekatan secara baik preventif, baik preventif tentang bahaya premanisme dan pentingnya melapor kejadian yang terkait. Nah, hal ini memang untuk bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum baik itu kepada masyarakat maupun kepada preman-preman tersebut ya. Penanggulangan premanisme yang bersifat preemptif, cooling system ini sering kita lakukan bersama. Seperti contoh kita melihat di salah satunya di Polda Metro atau mungkin dengan polda-polda yang lainnya, kita melakukan ada yang namanya ngopi Kamtipmas, kemudian Jumat keliling, Minggu kasih, Jumat curhat, 1 jam mengaji bersama polisi, subuh keliling, kemudian pembinaan komunitas-komunitas terhadap masyarakat ya ormas atau yang lainnya. Lalu kemudian kita juga menjadikan inspektur upacara di sekolah, lalu silaturahmi kepada masyarakat, sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, ya itu untuk menghimbau dan menyadarkan masyarakat senantiasa sadar hukum. Nah, yang perlu kita ingat sekarang adalah bahwa kita tidak bisa kembali lagi ke era konvensional. Tapi sekarang kita berada di era digitalisasi. Nah, hal ini ya seperti yang kita saksikan bersama, ada satu kejadian korban melapor atau merekam dan alhamdulillah seperti beberapa kejadian baik itu dari Polri sendiri, kemudian stakeholder yang terkait di mana masyarakat itu mempunyai keinginan untuk melapor, mungkin di dalam jarak waktu dan jarak terdekatnya itu ada dari instansi lain. Nah, dengan era digitalisasi, kita sudah bisa melihat bahwa beberapa waktu kemudian itu pelaku-pelaku itu bisa kita tangkap. Nah, itu pentingnya kita sadar hukum ya dalam melaksanakan atau menghadapi premanisme ya dengan bereaksi, memberikan informasi secara digitalisasi saat ini. Demikian. Iya. Artinya juga nggak bisa juga kita langsung menafikan kalau nggak viral nih nggak ditangani, nggak juga gitu berarti. Karena beberapa yang viral pun juga faktanya langsung dituntaskan. Salah satunya yang terakhir di Pamulang, Cisauk, Tangerang Selatan begitu ya Pak Kabak.
Pak Kabak, pertanyaannya lagi kemudian, Ya, Pak. betul. Apakah mereka-mereka yang diamankan ini, Pak, kan seakan-akan kan publik tuh kalau misalnya diamankan tenang gitu ya, Pak ya. Artinya obat buat mereka. Mereka yakin bahwa keamanan, ketertiban masyarakat ini terjamin. Diproses atau tidak, nggak sih Pak gitu? Ada sebagian masyarakat mengatakan jangan-jangan nggak diproses, bentar-bentar dilepas. Iya. Penjara kepenuhan, mau ditambahin terus nggak mungkin. Jangan-jangan dilepas lagi ya. Nah, Ya, baik. Pada prinsipnya kita dalam melaksanakan Harkam-Tipmas, memelihara keamanan, ketitipan dan masyarakat, ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu kita melakukan kegiatan yang bersifat preventif, bersifat preemptif, bahkan kita melakukan penegakan hukum itu di saat-saat hal yang harus kita lakukan. Nah, seperti yang kita lihat ya selama ini, yang sekiranya akan mengganggu atau yang dalam artian akan ya mengganggu masyarakat, ya melindungi mereka dari istilahnya kejadian-kejadian premanisme yang akan menghilangkan nyawa orang atau melukai, itu tentunya ya dengan tegas kita akan melakukan penegakan hukum, ya. Demikian pula masyarakat juga harus percaya, ya, meyakini bahwa Polri dalam hal ini tetap melaksanakan atau memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, tugas Polri itu ya adalah menjaga keteraturan yang ada di masyarakat. Mereka ingin melakukan aktivitas sehari-hari supaya tidak menimbulkan kekhawatirannya. Ya, inilah tugas polisi dan penegak hukum lainnya beserta stakeholder lainnya yang sekiranya menghadapi kejadian-kejadian masyarakat itu yang akan dilaporkan. Nah, kami pastikan bahwa ketika ada premanisme ya dilaporkan oleh masyarakat dan membahayakan nyawa orang, tentunya kita akan tetap melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku, sesuai undang-undang, ya, terkait misalnya membawa sajam, penganiayaan, ya, bahkan sampai melukai orang hingga nyawa orang, itu tentunya kita tetap melakukan penegakan hukum. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Erdi Acaniago, Kabak Penum Divisi Humas Polri. terima kasih Pak Kabak Penum. Ya, mudah-mudahan nanti aksi premanisme ini segera bisa diberantas oleh Polri. Kita dukung supaya rasa aman di masyarakat juga bisa terpenuhi. Terima kasih, selamat bertugas kembali.